Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah daripada Yosua ini, kita refleksikan bersama. Sekarang pada hari Minggu ini kita bersama-sama merayakan pertambahan usia dari satu pelkat, yaitu pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-57 tahun. 57 tahun sudah PKP hadir di GPIB dan di negeri ini. Kita bisa melihat tuntunan penyertaan Tuhan bagi PKP yang dulu disebut PW, ya, Persatuan Wanita, tapi sekarang sudah menjadi Persekutuan Kaum Perempuan. Dari tahun 1965 kita bisa melihat karya penyertaan Tuhan bagi PKP GPIB. Sebagaimana yang dialami oleh Yosua, tentunya kita bisa bayangkan ya, seorang pemimpin pada waktu itu tidak mudah untuk mengemban tugas dalam mendampingi ya, kaum perempuan GPIB ke depan. Tapi kita boleh bersyukur dan boleh berbangga hati bahwa penyertaan Tuhan itu membuat PKP tetap eksis. Sudah begitu banyak ya, wadah ini melahirkan kaum perempuan GPIB yang semakin hari kita bisa melihat berjalannya waktu, mereka boleh menjadi kaum perempuan yang tangguh. Dari mulai ibu rumah tangga ya, sampai kepada kaum perempuan yang memang bekerja, bahkan para pemimpin perempuan yang ada di GPIB di semua bidang. Nah, ini yang kita patut syukuri bersama. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Yang Tuhan minta sebagaimana pesan firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama untuk menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Karena perjalanan ke depan itu bukannya semakin mudah, tapi semakin banyak tantangan di dalamnya. Pesan Allah terhadap Yosua ini menjadi catatan penting bagi kita, pesan penting bagi kita untuk kita renungkan bersama di HUT yang ke-57 tahun di tahun ini. Boleh dikatakan tahun yang tidak mudah karena pandemi ya, masih ada gitu ya. Virus ini masih bercokol di bumi ini dan belum musnah. Tetapi sebagaimana firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan untuk mengharapkan janji Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita berharap bahwa dari wadah ini akan senantiasa melahirkan ya, sosok kaum perempuan yang siap untuk mendampingi keluarganya, siap untuk mendampingi gerejanya, siap juga di tengah-tengah masyarakat untuk berkarya dan bersaksi. Nah, itu yang kita harapkan di dalam ulang tahun yang ke-57 tahun ini. Dan tentunya untuk menguatkan hati dan juga meneguhkan hati kita, maka satu hal yang juga disampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, khususnya pada ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayatnya yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Menjadi sebuah evaluasi bagi diri kita dan juga PKP. Sudahkah selama ini kita melakukan firman Tuhan di 2 ayat ini? Kita tetap sungguh-sungguh berbuat pada Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tetap memperkatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan itulah yang membuat perjalanan kehidupan kita akan berhasil dan kau akan beruntung. Menjadi kado ulang tahun bagi PKP firman Tuhan ini,
untuk kita renungkan bersama. Mari kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah. Apalagi saat ini Omikron semakin meluas, ada begitu banyak jemaat yang terpapar. Dan mereka sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Berharap untuk mereka tetap sembuh, ya, tetap kuat maksud saya, tetap semangat dan juga akan berpulih. Menguatkan hati dan juga mengokohkan hati adalah tugas kita bersama. Supaya kita tetap menjadi kaum perempuan yang siap bersaksi. Saya mau menceritakan sebuah ilustrasi ya. Ada sekelompok suku di daerah pedalaman, saudara-saudara. Yang menarik dari suku ini, ketika seorang anak hendak dinyatakan sebagai seorang dewasa, masa transisi ya, akil balik begitu, biasanya mereka itu diuji. Mereka akan dibawa oleh ayahnya, hanya berdua, ke sebuah hutan. Hutannya sangat lebat ya, artinya hutan rimba ya. Bahwa di situ ada begitu banyak binatang buas, belum lagi ya banyaklah gitu ya, yang menyeramkan lah, dan tidak ada seorang pun yang bisa tinggal di situ sendiri karena hutannya sangat liar begitu ya, bisa dikatakan liar alamnya. Dan anak ini ditinggalkan sendiri oleh ayahnya, anak yang menjelang remaja atau pemuda begitulah ya, bukan lagi anak ya, supaya dia bisa dinyatakan sebagai seorang yang dewasa. Jadi diarahkan, dibawa ke hutan oleh ayahnya hanya berdua, lalu ditinggalkan sendiri. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan bahwa yang tidak dapat bertahan ini biasanya harus mengulangi ritual yang sama di tahun depan. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak bisa bertahan dalam beberapa hari, dia pulang karena takut. Nah, tahun depannya dia harus mengikuti ritual yang sama. Tapi sebenarnya saudara-saudara, seharusnya anak ini tidak perlu takut. Karena apa? Karena ayahnya itu tidak pernah meninggalkan dia. Ayahnya mengawasi dari ya jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Siap dengan ya, panah. Kalau misalnya anak ini diterkam oleh binatang buas dan lain sebagainya, ayahnya sudah siap untuk membunuh binatang itu. Yang jelas bahwa ayahnya itu mengamati dari kejauhan sebenarnya, dan dia tidak pernah tahu itu. Nah, saudara-saudara, ini sebuah ritual yang boleh menggambarkan begini. Kita itu juga seperti anak dalam ilustrasi ini gitu ya, remaja, pemuda yang sudah akan beranjak dewasa. Kita merasa bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Kita merasa sendiri di dalam hutan itu. Hutan itu digambarkan tentang betapa gelapnya kehidupan kita. Ada begitu banyak badai persoalan, ada begitu banyak tantangan. Ya. Tapi saudara-saudara, ternyata bahwa kita tidak sendiri. Ada Bapa yang mengawasi kita. Ada Bapa yang melihat kita. Dan Bapa yang siap untuk melindungi kita ketika kita berada di dalam sebuah ancaman. Nah, ini kadang-kala kita tidak sadari seperti itu. Nah, mari kita bersama-sama merenungkan hal ini sebagaimana yang kita bisa lihat dari sosok pemimpin seperti Yosua. Dia dipersiapkan Allah secara khusus dengan kata-kata Allah sendiri. Tidak hanya Allah hanya menyuruhnya untuk pergi, tapi janji Allah diberikan. Ya. Penguatan diberikan, penghiburan diberikan, tetapi juga nasihat dan pengajaran juga tidak kalah penting. Karena itulah yang akan membawa Yosua sukses sebagai seorang pemimpin, berhasil, dan juga dia boleh diteladani dengan baik di tengah-tengah kalangan umat Israel itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah refleksi kita bersama sebagai kaum perempuan GPIB. Mari kita semangat, bangkit.
dari keterpurukan kehidupan kita, percaya akan janji penyertaan Tuhan. Tapi kita juga harus menjadi teladan. Teladan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Supaya apa yang kita tampakkan ini boleh tertular dan ditiru oleh banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bukan sebaliknya. Ingatlah sebagaimana Yosua dipersiapkan oleh Allah. Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hadir di dalam dunia ini, untuk bersaksi, untuk menjalani kehidupan kita ini, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh terus mengikuti kita sebagai kaum perempuan GPIB yang hadir di tengah-tengah bumi Nusantara ini yang kita cintai. Mari kita menjalani tahun ini setelah kita berulang tahun ke 57 tahun, menjalani kehidupan selama setahun ke depan. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita semua untuk selalu percaya Allah adalah Allah yang menyediakan dan Allah yang menyertai serta Allah yang memimpin. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-57 tahun. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus.